Kekayaan alam yang melimpah di bumi Nusantara ini mengakibatkan tumbuhnya keberagaman dalam bidang ekonomi. Keragaman dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Pertanian. Negara kita dikenal sebagai negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh. Hasil tanah pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, tembakau, dan lain-lain. Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, intensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Yang ketiga, diversifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Yang keempat, rehabilitasi, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memperbarui cara-cara yang sudah ada atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Ada dua macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat yang dikelola oleh rakyat dan perkebunan besar yang dikelola oleh pemerintah. Misal menanam karet, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditujukan untuk ekspor sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar seperti peternakan sapi, kerbau, dan kuda, dan peternakan hewan kecil seperti peternakan kambing, kelinci, dan domba, serta peternakan unggas seperti peternakan ayam, itik, dan burung. Perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Kehutanan. Hasil-hasil hutan antara lain seperti kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Selain hasil-hasil tersebut, hutan mempunyai fungsi penting yaitu menjaga keseimbangan alam. Pertambangan. Pertambangan yaitu usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan tambang mineral logam, contohnya timah, boksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Bahan tambang bukan logam, contohnya keramik, belerang, gips, dan mermer. Dan bahan tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, dan sebagainya. Perdagangan. Perdagangan yaitu kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor-impor. Usaha perdagangan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan yang dikelola kelompok. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Suci. Perkenalkan nama saya Isabella. Kali ini kami akan merangkum keberagaman dalam sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menjemur dengan berbagai macam tingkah, pangkat, dan sastra sosial yang hierarkis. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan jelas dengan adanya penggolongan orang yang berdasarkan ras. Namun, hal inilah sebenarnya yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tidak hanya menyakitkan, namun juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, bahkan menjadi sebuah pemicuan perang antar etis dan atau suku. Keberagaman di sosial budaya itu meliputi bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, seni, dan ilmu. Warga negara memiliki kesamaan di bidang sosial. Maka ini berarti semua warga negara memiliki kesempatan dan hak dari pemerintah. Negara tidak dibedakan kelas sosial, status sosial, ras, suku, dan agama dalam memberi pelayanan. Hal ini jelas setara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 34 ayat 1 sampai 3. Kemudian, dalam bidang budaya, sebagaimana diaturnya dalam Undang-Undang NRI,
tahun 1945, terutama pada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara maju kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam menggara dan mengungkapkan nilai-nilai budaya. Kaitan untuk menjaga keberagaman dalam bidang sosial antara lain kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat, menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat, sikap ramah dengan orang lain, berpikir positif. Di atas sudah disebutkan beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga keberagaman dalam bidang sosial. Maka berikut ini adalah beberapa manfaat dari keberagaman budaya Indonesia. Sikap nasionalisme, identitas bangsa di mata internasional, satu bangsa, sikap ikan yang wisata, pendapat nasional, toleransi, dan pengetahuan pentingnya.